Oke, sekarang kita ke kasus penjualan jasa laundry yang keempat. Pelanggan datang membawa laundry, ditimbang, diidentifikasi, kemudian pelanggan tidak membayar. Setelah hari yang ditentukan, pelanggan akan kembali ambil hasil laundry dan, nah ini bayar cicilan ya, sebenarnya sama dengan yang ini. Tetapi kalau yang ini bayar lunas, tapi yang ini bayarnya tidak lunas tetapi dicicil. Nah, sebenarnya sama. Oke, kita lihat ya caranya. Nah, jadi di sini saya buka tablet ya. Ini untuk cabang Kupang, ini cabang Soe. Nah, saya buat di cabang Soe saja. Jadi misalnya terjadi penjualan ya. Nah, penjualan. Nah, di sini saya ambil salah satu pelanggan. Nah, misalnya Aco ya, Aco. Kemudian saya tambah. Nah, di sini kita ambil salah satu misalnya laundry khusus ya. Nah, laundry celana rok pendek. Nah, ini dia. Khusus. Yang 7.500. Nah, jadi pada saat dia diidentifikasi, kemudian diambil laundrynya, dia tidak bayar. Berarti kita klik simpan. Ya, seperti itu. Klik simpan. Nah, setelah itu, ini bisa kita share ya ke si Aco tersebut. Nah, kita share. Nah, jadi tentunya waktu kita share bentuknya masih belum lunas, kan begitu ya? Nah, belum lunas. Oke, tidak apa-apa, belum lunas. Nah, besoknya dia datang ambil. Nah, besoknya dia datang ambil, baru dia bayar. Nah, jadi besoknya kita klik lagi di penjualan ya. Nah, kemudian semua piutang. Nah, berarti hari ini ada namanya Aco. Nah, kita bisa cari Aco. Nah, ini dia faktur hari ini. Nah, kemudian dia bayar. Nah, begitu dia bayar, nah seperti di kasus ini ternyata masih kurang juga ya. Nah, masih kurang dan akan dilunasi kemudian. Contoh, ternyata dia bayar hanya 5.000. Mungkin duitnya hilang atau memang hanya ada 5.000 ya. Berarti masih kurang bayar 2.500. Oke, kita bayar dulu. Ya, kita bayar dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita bayar dulu. Nah, berarti pembayaran ini bisa kita share lagi ke Aco ya. Nah, coba saya share ke Aco. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sudah pembayaran. Uang pembayaran nih. Nah, masih kurang bayar ya. Sebenarnya masih kurang bayar. Ini hanya pembayaran 5.000 saja. Oke, sekarang kita akan lihat lagi. Misalnya besok lusa dia sudah ada duit 2.500. Nah, dan dia akan mau melunasi lagi. Nah, caranya sama. Jadi misalnya tiba-tiba dia datang, dia ingin melunasi yang 2.500, maka kita klik lagi di penjualan ya. Nah, kemudian di semua piutang kita cari namanya Aco lagi. Nah, Aco lagi ya. Ini dia. Cari namanya Aco lagi. Nah, di situ oke, sebelum kita lunasi, kita coba lihat di faktur dulu ya untuk Aco. Nah, di faktur kita lihat. Nah, ini Aco. Jadi baru 7.500 dan pembayarannya 5.000 ya. Berarti masih utang. Nah, misalnya dia mau bayar tapi dia bayarnya hanya 2.000 lagi. Nah, jadi dia cicil lagi 2.000. Bukan 2.500, berarti hanya 2.000. Berarti masih kurang 500. Ya, seperti itu. Nah, nanti minggu depan dia datang lagi. Nah, coba kita refresh di sini. Nah, berarti tinggal 500. Ya. Nah, minggu depan dia datang lagi, kemudian kita akan lunasi. Sama caranya. Klik di penjualan, ya. Klik di semua piutang, cari Aco. Oke, cari Aco. Nah, setelah cari Aco, lalu klik di sini ya, 500. Nah, kali ini benar-benar akan lunas ya di kasir Soe. Atau dia mau bayar pakai apapun, lewat EDC, OVO, dan lain-lain, silahkan. Nah, seperti itu. Oke, klik bayar. Nah, sekarang baru kalau kita lihat di sini, maka akan lunas ya. Jadi dari satu faktur ini ya, dari satu faktur ini timbul 3 kali
pembayaran 5.000, 2.000 dan 500 ya. Nah, jadi dari satu faktor ini, maka kalau kita lihat di penerimaan penjualan hanya untuk Aco saja, itu ada 3 kali penerimaan penjualan, yaitu 5.000, 2.000 dengan 500 ya. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi bagaimana cara untuk ini? Untuk melakukan transaksi yang keempat ini.